Pertama-tama kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita minta perlindungan agar kita selalu diberi kekuatan, kesehatan untuk dapat melaksanakan tugas kita dalam perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan pembinaan majalah sekolah, kita mulai masuk bagaimana mengekspos atau mempublikasikan sekolah. Dari mana dulu kita akan mempublikasikan sekolah? Cara berpikir bisa secara deduktif, bisa secara induktif. Secara deduktif tentu dari umum ke khusus, secara induktif dari khusus ke umum. Kemudian kita bisa juga memikirkan dari sudut pandang, dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, begitu juga sebaliknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengekspos, mempertimbangkan urutan waktu, peristiwa. Saudara-saudara sekalian, kita ambil satu contoh langkah yang harus kita tempuh dalam mengekspos, mempublikasikan sekolah. Akan lebih baik kalau kita memulai dari cara berpikir deduktif. Artinya, kita memperkenalkan dulu sekolah. Apa yang mau kita perkenalkan sekolah? Tentulah keberadaan sekolah itu, geografisnya, ia terletak di kecamatan mana, di kelurahan mana, di jalan apa. Nah, bagaimana kita bisa menggambarkan atau menceritakan dengan mudah? Tentu diiringi dengan video. Nah, jadi narasinya kita sampaikan posisi geografis. Itu kalau kita mulai membuka sekolah itu dengan bentuk yang datar, yaitu mengenal geografis sekolah. Langkah kedua, mungkin saja dengan cara sedikit agak bombastis. Misalnya ada sebuah prestasi yang ingin kita angkat. Prestasi yang diraih oleh sekolah itu. Apakah ia pernah jadi juara pembenahan lingkungan, jadi juara perpustakaan yang terbaik, paskibra yang terbaik, apa saja prestasi yang pernah diraih. Tentu prestasi yang dapat dibanggakan, artinya prestasi yang bisa lebih menonjol dibandingkan sekolah-sekolah lain. Prestasi yang pernah mengalahkan sekolah-sekolah sederajat, atau prestasi yang tidak pernah diperoleh oleh sekolah-sekolah lain. Nah, kalau kita sudah bisa memilih apakah berdasarkan geografis atau berdasarkan prestasi yang pernah, atau misalnya saja, bisa saja prestasi itu bukan diraih oleh sekolah, tapi diraih oleh alumni. Katakanlah sekolahnya tidak berprestasi, tapi ada alumni yang dapat diangkat sebagai mutiara yang lahir dari sekolah itu.
Memang kondisinya sekarang tidak ada sangkut pautnya, tapi dia kan alma mater dari sekolah. Itu setidak-tidaknya bisa kita angkat. Nah, barulah kita memulai dari sudut pandang tadi. Kalau kita mau membicarakan kondisi sekolah, kita bisa menggunakan konsep sudut pandang ruang. Dari depan sekolah, terus ke belakang, atau dari kiri ke kanan. Secara bertahap kita kenalkan. Sehingga tidak ada bahagian yang menurut kita penting untuk diekspos tertinggal. Katakanlah kalau kita berpandangan dari depan ke belakang. Kita ingin melihat bagaimana tamannya, kemudian parkirnya, kemudian ada kantor biasanya yang berada di depan sekolah, majelis gurunya, kemudian mungkin ada WC-nya, perpustakaan yang sederajat terus kelas belajar, mungkin di tengah-tengahnya ada lapangan, ada musala, di pojok kanan mungkin ada kantin, begitu terus dari depan ke belakang. Atau kita memulai dari kiri ke kanan. Biasanya gerbang sekolah itu ada yang memakai 2 gerbang. Gerbang masuk dan gerbang keluar. Kita mulai dari gerbang masuk. Di pos satpam, bagaimana situasinya. Kemudian terus ke kanan ke gerbang keluar. Kenapa ini harus kita perhatikan? Supaya ketika orang menangkap gambar dan memahami apa yang kita publikasikan itu, dalam pemikiran orang juga tertata dengan rapi. Saudara sekalian, apa yang saya katakan tadi itu adalah gambaran fisik sekolah. Gambaran wujud bangunan sekolah yang dapat divideokan dan dikomentari. Ya, mungkin saja untuk agar tidak kaku, misalnya ada beberapa komentar dari kepala sekolah atau dari siswa sebagai variasi dari video yang kita buat. Namun bagaimana halnya dengan perjalanan sejarah? Mulai berdirinya sekolah ini. Ada kemungkinan kita mendapat dokumentasi dari sekolah berupa foto-foto lama yang mengingatkan atau yang membuat orang bernostalgia dengan sekolah itu. Mungkin saja sekolah memiliki dokumentasi perjalanan sejarah sekolah itu, walaupun tidak lengkap. Tapi itu bisa kita ambil sebagai tampilan menggambarkan suasana sekolah. Kenapa demikian? Ya mungkin saja mengingatkan orang yang pernah mengenal sekolah itu atau memberitahukan kepada siswa atau orang yang baru saja mengenal sekolah ini. Misalnya, gedung sekolah itu pada masa lalu belum bertingkat. Sekarang gedungnya sudah bertingkat, gedung belajarnya. Dulu gedungnya masih sedikit, sekarang sudah banyak, sudah padat. Nah, dari dokumentasi foto itu sudah berbicara, apalagi ditambah atau diberikan penjelasan dengan komentar. Ini ruang perjalanan kalau kita bicara tentang sejarah, bicara tentang waktu. Kalau dokumentasi itu tidak ada, tentulah kita layaknya menjumpai pelaku-pelaku sejarah atau orang-orang pernah mengamati tentang perkembangan sekolah itu. Ini yang kita wawancarai. Mereka yang menjelaskan.
akan lebih original dibandingkan kita yang menjelaskan secara itu. Katakanlah walaupun statusnya hanya sebagai pelengkap misalnya. Katakanlah penjaga sekolah yang dari pertama sekali dia menjaga sekolah. Dari mulai keberadaan sekolah dia sudah menjaga sekolah itu. Layak kita berikan kesempatan bagi dia untuk berbicara. Karena dia yang mengamati perjalanan sejarah sekolah itu. Ini gambaran secara umum kalau kita mengekspos keberadaan sekolah. Yang saya katakan tadi di awal, untuk apa kita mengejar prestasi sekolah? Untuk angelnya. Itu yang kita tampilkan pertama. Itu angelnya. Jadi kalau dalam berita itu ada angel yang dia pertama sekali membuka berita itu. Sehingga menarik orang. Dalam reportase, dalam laporan, dalam sebuah tulisan, baik itu berita juga, ada beberapa hal yang membuat perhatian orang. Yang pertama judul. Tentu judul tidak kita sampaikan, tapi template-nya ada. Judul. Kalau di YouTube, template-nya. Yang kedua, membuka cerita. Narasi membuka cerita. Sehingga orang ingin tahu. Barulah bagaimana kita menyusun narasi dan gambar atau video yang menarik. Hingga sudut pandangnya, sisi yang menarik. Karena kalau dalam mengambil video, kita tidak bisa mengambil sisi yang menarik, sebagus apapun jadi kelihatannya biasa saja. Tapi kalau kita bisa mengambil dari sisi yang menarik, bisa mengambil fokusnya, bisa jadi hal yang biasa jadi luar biasa. Nah ini perlu kreativitas seorang pengambil video, sama juga seorang fotografer. Ada taman yang bagus di halaman sekolah, tapi cara mengambilnya tidak bagus, taman itu kelihatan tidak bagus. Tapi kalau cara mengambilnya bagus, taman yang tidak bagus, kelihatannya jadi bagus. Tentu yang diharapkan adalah hasil yang optimal dari sebuah gambaran sekolah yang kita expose. Saudara-saudara sekalian, itu secara umum kita bicarakan. Bahwa pertama sekali yang harus kita perkenalkan adalah sekolah. Hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Kenapa itu dulu yang kita bicarakan? Ya itu rumahnya dari atau lingkungan yang harus kita expose nantinya pada konten-konten lain. Yang mau kita gali itu, yang mau kita kejar itu adalah isi rumah itu. Tentulah gambaran rumahnya itu dulu yang mau kita expose. Jadi sedapat mungkin tidak ada hal yang tertinggal dari pengenalan kita terhadap sekolah itu. Nah, barulah nanti kita masuk kepada bahagian berikutnya adalah isi dari rumah atau sekolah itu. Kita tinggal mengurutkan dari mana dulu. Nah, ini perlu koordinasi dengan kepala sekolah. Karena terkadang ada unsur kecemburuan. Kok itu yang diekspos? Malahan kita sudah tahu ada gilirannya. Karena pemilik sekolah yang bertanggung jawab kepala sekolah, ya kita harus koordinasi dengan kepala sekolah. Tapi kita sudah tahu itu gambaran-gambarannya. Jadi dari mulai pemimpin sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga tenaga administrasi, tata usahanya, dan tenaga pelayanan lainnya seperti perpustakaannya, BK-nya dan sebagainya, sampai ke penjaga sekolah,
guru-guru, majelis guru, kemudian siswa mulai dari OSIS-nya sampai ke siswa-siswa prestasi itu semua akan diekspos. Itu semua akan diekspos. Saudara sekalian, bagaimana kita membangun atau membuat video agar jadi hidup dan natural? Nah, ini harus kepandaian kita ketika kita mengambil video. Yang pertama sekali, jangan ada kesan sekolah itu seperti bangunan kosong. Artinya, kita ketika mengambil expose, minimal ada objek manusia, objek yang bergerak. Jadi ada aktivitas. Kalau kita misalnya mengambil dari pintu gerbang, jika sekolah itu ada penjaganya, ada satpamnya. Nah, kapan kita mengambil videonya? Mungkin saja kita bisa mengambilnya pada pagi hari ketika para siswa masuk pagar sekolah, dan bagaimana kesibukan satpam itu mengatur anak-anak atau siswa masuk ke sekolah. Jadi keriuhan masuk sekolah, dari sana kita bisa ambil, lalu kita baru mengekspos sekolah mana ini yang kita bicarakan ini. Jadi hidup. Begitu juga kalau kita ingin menggambar atau mengekspos suasana sekolah itu di lingkungan sekolah. Mungkin saja ada suasana guru yang mau ke kelas, siswa yang sedang ke kelas, atau ada siswa sedang belajar dan sebagainya. Jadi jangan mengekspos sekolah dalam keadaan kosong. Timbul pertanyaan, bagaimana mau mengekspos sekarang kondisinya COVID, anak-anak tidak sekolah? Ya pandai-pandai mencari ketika guru yang masuk ke sekolah. Karena kehadiran guru juga kan ada. Minimal kan guru piket ada di sekolah. Bagaimana kesibukan guru piket? Jadi jangan sepinya kosongnya lokal yang diekspos. Jangan pintu pagarnya sedang tertutup yang diekspos. Jadi aktivitasnya yang diekspos. Riak kegiatan sekolah itu tetap terus berjalan, itu yang mau kita gambarkan. Saudara-saudara sekalian, problematiknya kalau kita ingin mengekspos adalah bagaimana kita mengambil gambar dan kita ingin juga tampil. Nah, ini problematiknya dalam orang-orang membuat konten. Ya, salah satu cara tentu ada pembantunya. Alat membantu kamera, kalau kita menggunakan HP, ya kita bisa menggunakan tripod. Kita menggunakan tripod. Tapi tentulah tidak semuanya kita harus tampil. Karena yang terpenting itu adalah objek yang mau kita expose. Mungkin di awal-awal kita bisa tampil supaya orang tahu yang expose ini siapa. Jadi kita ingin mengenalkan tentang diri kita, ya bisa saja kita mengekspos wajah kita, close up kah, itu dengan latar belakang sekolah. Atau kita mengekspos diri kita ketika kita menuju sekolah di kendaraan. Kita bicarakan ekspos diri kita dulu bahwa kita pada hari ini ingin ke sekolah ini. Jadi jangan dipaksakan supaya kita tampil semuanya. Karena tujuan kita pertama adalah
memaksimalkan video kita itu mengekspos sekolah. Memaksimalkan. Saudara sekalian, nah ini juga harus hati-hati bagaimana mengambil gambar di sekolah. Ada kalanya kalau kita salah mengambil, tujuan kita baik, jadi tidak baik. Karena itulah dalam proses ketika kita ingin meluncurkannya jadi sebuah konten hasil video kita perlu seksama memperlihatkan kepada penanggung jawab sekolah, kepala sekolah, ini loh hasil video saya. Jadi kita edit dulu, kita perhatikan bersama-sama supaya tidak terjadi komplain setelah terbit, setelah kita jadikan konten di YouTube. Karena ingat, konten di YouTube itu tidak ada batasnya. Semua orang bisa lihat, mulai dari tukang sapu, mulai dari anak kecil sampai ke pejabat tinggi. Kalau dia membuka channel kita, dia bisa tonton. Jadi dia bisa tonton. Tidak ada batasnya. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Dan Anda yang mengekspos juga harus waspada dengan aturan-aturan yang berlaku. Berkali-kali saya selalu mengingatkan kalau di dunia pers ini atau dunia publikasi ini, kita harus hati-hati jangan melanggar undang-undang pers. Jangan melanggar atau mengekspos berkaitan dengan SARA. Jangan kita juga melanggar undang-undang ITE yang memancing, menjelek-jelekkan orang atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan moral, pornografi, tidak boleh. Jadi berkaitan dengan moral itu tidak usah kita ekspos, kita sampaikan langsung saja kepada sekolah. Misalnya nih, ketika Anda datang ke sekolah, Anda mendapatkan siswa sedang merokok, lalu itu Anda videokan. Itu sama dengan membuka aib sekolah, berarti sekolahnya kurang disiplin. Karena kita kan nggak tahu nih kenakalan remaja. Ya, atau kita melihat ada siswa yang sedang bergandingan cowok dan cewek. Jadi kita harus pandai-pandai memperhatikan mana yang layak ditampilkan. Yang baik kita tampilkan, yang buruk jangan kita tampilkan. Karena ingat, pembinaan majalah sekolah itu adalah milik sekolah, bukan milik Anda. Anda dapat membina majalah sekolah ini selama periodisasi Anda PKL. Anda belajar, dan itu pun terus kita akan diskusikan, akan dikomentari oleh teman-teman Anda, apa kelemahan dari ekspos kita dan apa kelebihan yang bisa ditiru dari ekspos Anda. Saudara-saudara sekalian, di samping itu, sebagai mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia, kita sudah selalu diingatkan ketika mata kuliah sanggar bahasa, bagaimana kita bisa menggunakan intonasi dalam membuat laporan. Kalau objek sulit kita membenahi, ya kita diri kita dulu. Jadi ingat, keterampilan berbahasa kita yang harus kita benahi, dinamik, tempo, nada. Nah, jika kita ingin tampil dalam video expose, harus diperhatikan adalah gestur tubuh kita.
gerak-gerik tubuh tangan kita, raut muka kita. Sehingga betul-betul bahasa yang kita ucapkan itu mempunyai kekuatan, ditambah kekuatan lagi, di samping intonasi yang tepat, dinamik, tempo, dan nada, juga dibantu dengan ekspresi kita. Sehingga jiwanya atau roh bahasanya itu tampil. Inilah yang perlu Anda perhatikan untuk tahap pertama, bagaimana mengekspos sekolah. Tentu saja ada hal-hal lain yang mungkin tidak tersampaikan oleh saya dan jadi pengetahuan Anda, keterampilan Anda, silakan untuk hasil yang lebih baik. Nah, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.